Oke, kita mulai saja adik-adik. Suara Ibu jelas ya? Nggak kedengaran ya? Dengar, Bu. Jelas ya. Sambil menunggu teman yang lain, kita mulai saja. Kenapa nggak muncul ini? Oh, ada admin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini terus temannya banyak yang masuk Zoom ya. Jadi pertemuan ini edit dulu ya. Pertemuan ke-12. Saya Ibu edit lah. Saya yang salah. Pertemuan ke-12 teknik sampling ya. Di cara pengambilan sampel maksudnya. Bagaimana kita ngambil sampel, berapa sampelnya gitu. Tekniknya bagaimana, metodenya bagaimana ya. Kenapa harus diambil sampling gitu ya. Jadi sampling itu adalah proses memilih suatu jumlah unsur populasi yang mencukupi dari populasi sehingga dengan mempelajari sampel dan memahami karakteristiknya memungkinkan untuk kita ya harusnya mengeneralisasi karakteristik tersebut pada seluruh anggota populasi ya. Kita atau peneliti di sini. Nah, jadi maksudnya perwakilan ya. Sampling itu mewakili. Ambil beberapa data yang mewakili keseluruhan dari populasi. Nah, kemudian seberapa banyaknya nanti ada rumusnya ya, pakai Slovin, metode Slovin. Nanti dilihat karakteristik dari sampel tersebut. Ya, karakteristik itu banyak ya kan, bisa ukuran pemusatan, ukuran letak ya atau ukuran variabilitas. Itu banyak. Itu karakteristik statistika. Nah, setelah diperoleh atau pakai uji hipotesis bisa juga dari sampel itu diuji hipotesisnya. Yes. Waktu di pertemuan 7 kan sudah ada ya, pakai tabel normal. Nah, kemudian kita ambil kesimpulan yang tolak H0 sama terima H0 kemarin. Itu kan uji karakteristik juga, ya kan? Pakai nilai rata-rata atau min. Bisa menggunakan itu untuk mengambil keputusan. Kesimpulan terus ambil keputusan. Kategori sampling ada dua, ada probability sampling, yang kedua ada non-probability sampling. Maksudnya kalau probability sampling, semua data itu dianggap sama. Ya. Semua data dianggap sama, tidak ada data yang prioritas atau yang lebih penting dari yang data lainnya. Nah, tapi kalau non-probability sampling, ada data-data tertentu yang dikelompokkan prioritasnya. Ya. Dianggap lebih dominan dibanding data yang lain. Dan ada kelas-kelas khususnya juga, klaster-klasternya, untuk yang non-probability sampling. Tapi di materi ini kita tidak ada cara ininya ya, prakteknya langsung ke data, cuma adik-adik mungkin menghitung banyak sampelnya saja. Ini cukup untuk diketahui. Nah, adik-adik kalau mau lebih materinya lebih detail bisa cari di buku ya atau sumber lain. Jadi di sini kita teori saja. Nah, sebelumnya kan ini sampling ya, Dede. Berarti kan kita pengambilan sampel dari populasi. Nah, sedangkan beda populasi dan sampel belum ada kita bahas. Jadi Adik-adik tugasnya, kita belum ada tugas ya, Adik-adik? Belum, Bu. Ya, kuis juga belum ya. Maksud Ibu, pertemuan ke-12 ini ada tugas, cuma kumpulnya Selasa depan. Ya, tugasnya apa? Ringkasan untuk populasi dan sampel. Nah, ini kan belum ada ya. Kan kita suruh sampling. Apa itu populasi? Apa itu sampel? Kenapa harus diambil sampel? Apa pentingnya sampel ketika kita meneliti? Nah, itu belum ada di
materi ini. Jadi itu tugasnya, Dedek buat ringkasan masing-masing ya, buat di PDF seperti biasa, tulis tangan, tulis rapi yang jelas, difotokan bentuk PDF, kemudian kirim ke email. Nanti emailnya Ibu share di grup kelas saja ya, grup statistika 1. Ngumpulnya paling lama Selasa depan, insya Allah. Kemudian pertemuan ke-13 baru Ibu share soal untuk kuis. Ya, satu-satu ya kan, ini kan masih tugas dulu, kuisnya nanti menyusul. Ya. Lanjut, nah itu untuk yang, cuma nanti video ini kan Ibu share juga di YouTube ya, di link YouTube-nya kan Ibu bagikan, jadi kawan-kawan yang lain juga bisa menyimak. Probability sampling, proses pengambilan sampel yang menjamin adanya peluang setiap unsur populasi dipilih sebagai anggota sampel, karena tidak ada yang khusus ya, tidak ada data yang prioritas. Jadi semua unsur populasi itu boleh dipilih sebagai sampel. Nah, probability sampling ada 6 di sini ya. Ada random sampling, systematic sampling, stratified random sampling, cluster sampling, area sampling, dan double sampling. Ini ada random, ada stratified. Nah, bagaimana perbedaannya? Yang paling efisien di antara ke-6 metode ini adalah stratified random sampling. Ya. Nanti kita lihat kenapa dia lebih efisien. Sedangkan untuk yang non-probability sampling, proses pengambilan sampel tidak menjamin adanya peluang setiap unsur populasi dipilih sebagai anggota sampel. Berarti ada data-data tertentu yang khusus. Ada data-data yang prioritas, ada yang lebih dominan dibanding data yang lain. Nah, ya, meliputi sebenarnya ini ada 4 ya, ada 3. Ini bagian dari judgment. Di sini tulis 4, convenience sampling, judgment sampling, quota sampling, sama snowball sampling. Nah, ukuran sampel, syarat sampel yang baik, ya, ada tingkat ketepatan sama tingkat kepercayaan. Tingkat ketepatan maksudnya estimasi peneliti berdasarkan sampel makin dekat dia dengan karakteristik yang ada pada populasi. Maksudnya, kalau kita hitung standar deviasi sampel, mendekati dengan standar deviasi dari populasi. Nah, gitu ya. Atau kalau sampelnya kita cari nilai rata-rata, dia mendekati dengan nilai rata-rata dari populasi. Ya. Semakin dekat karakteristiknya, berarti semakin tepat sampel tersebut diambil. Gitu ya. Jadi semakin dekat estimasi sampel karakteristiknya dengan populasi, maka sampel itu semakin bagus. Yang kedua ada tingkat kepercayaan atau confidence. Nah, tingkat kepercayaan atau ketelitian pengambilan sebuah sampel itu dinotasikan dengan 1 kurang alfa. Ya. Sebelumnya kan kita sudah belajar taraf nyata alfa ya, ada di confidence level 99% atau 99%. Alfanya itu kan 1 dikurang, bukan. Confidence levelnya kan 1 dikurang alfa. Alfanya itu taraf nyata atau tingkat kesalahan. Ya. Semakin tinggi confidence level, semakin dapat dipercaya data tersebut. Ya. Mana data yang lebih bagus? Confidence level yang 95% atau yang 99%? Nah, tentu yang 99%, karena alfanya itu 1%. Ya kan? Kalau yang 95%, berarti alfanya 5%. Nah, 5% itu errornya dari data yang tidak terpercaya, maksudnya data yang salah kira-kira. Nah, itu sudah kita bahas di pertemuan 7, 9, 10 itu ya. Itu ditentukan oleh penelitinya. Jadi tidak ada aturan yang mengikat harus 5%, alfanya harus 2,5%, alfanya harus 1%, tidak ada yang mengikat. Itu tergantung dengan penelitinya. Ya.
Karena dia yang tahu data itu bisa dipercaya berapa persen, gitu kan. Kalau data itu terpercaya 90%, berarti 10% dari data ada yang perbaikan, atau ada error, atau data yang cuma ditambah. Itu ya, mengenai confidence level. Berikut untuk ukuran sampel ditentukan dengan rumus Slovin. Ditentukan oleh Slovin tahun 1960, rumusnya N kecil, ukuran sampel, sama dengan N besar, ukuran populasi, per 1 ditambah N besar dikali E pangkat 2. Nah, E-nya itulah alfanya ya, adik-adik. Kalau saya melihat di sini alfanya. Atau kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan. Berarti datanya itu salah sekian persen. Ya, kan tidak ada pengukuran yang sangat tepat sekali ya kan, adik-adik. Pasti ada errornya. Bisa jadi karena kesalahan penelitinya atau kesalahan alat yang meneliti. Ya, ini pasti ada dalam penelitian. Perhitungan pasti juga. Jangankan ini ya, dalam hal kecil saja kita ambil kemarin logaritma dari 40 misalnya. Nah, ada yang ambil 4 digit belakang koma. Ada yang ambil 3 digit belakang koma dan dibulatkan. Ya kan? Nah, karena kita ambil 4 digit saja, otomatis 5 digit di belakangnya itu kan jadi 0. Sehingga terjadilah kesalahan data, ya. Kesalahan perhitungan. Dan itu lumrah ya, bisa ditolerir. Selagi dia biasanya tidak lebih dari 10%. Ya. Makin kecil persen kesalahan, dia makin bagus data tersebut. Nah, cara ngitungnya ini kita kuadratkan dulu E-nya, ya, errornya atau alfanya, baru dikali dengan populasi, hasilnya baru ditambah 1. Nanti untuk ukuran sampel, populasi dibagi dengan jumlah yang bawahnya ini. Jadi kerjakan yang di bawah dulu. Ya, karena kalau kita langsung N per, takutnya nanti N per 1 baru ditambah. Ya kan? Ini kan ada apa ya, satu ruas pembilangnya N saja, penyebutnya 1 tambah N kali E pangkat 2. Nah, jadi ukuran sampel ada rumusnya ya. Kadang kita melihat penelitian orang kan, data yang diteliti 500. Nah, diambil cuma 100 misalnya. Ya, berarti kan tidak pakai ini ya, rumus. Atau datanya 1000, cuma diambil 50. Ya kan? Dan di penelitian orang kadang tidak dijelaskan dengan alasan apa dia ngambil sampel sebegitu ya. Sampelnya 50 misalnya. Nah, tidak ada dijelaskan. Seharusnya ada dibuat ya rumus Slovin untuk ukuran sampel. Nah, berapa sampel yang bisa dipakai? Ini ya ukuran sampel yang sesuai atau yang standar untuk semua penelitian itu besar dari 30, kecil dari 500. Ya, karena kemarin kan ada di modul 11 atau 10 ya. Kecil dari 30 dianggap data kecil. Ya, besar sama dari 30 dianggap dia data yang besar. Nah, kalau untuk penelitian sampel besar dari 30 dan kecil dari 500. Tidak lebih dari 500 dan tidak kurang dari 30. Kemudian jika sampel dibagi ke dalam beberapa kategori atau subsampel, jumlah sampel minimum adalah 30. Ya, berdasarkan ini juga. Dalam penelitian multivariat atau multiple regression analysis regresi yang variabelnya banyak, ya, atau yang pangkatnya tidak linier, itu multivariat ya, multiple regression analysis. Nanti ini kita pelajari ya. Kalau saya nggak salah ada di pertemuan akhir-akhir. Ada analisis regresi sederhana, ada analisis regresi berganda, itu yang multiple ini. Jumlah sampel harus beberapa kali, sekitar 10 kali atau lebih. 10 kali lipat atau lebih ya dari jumlah variabel dalam
penelitian untuk yang multivariat. Kalau penelitian eksperimen, penelitian dapat dilakukan menggunakan sampel sekitar 10 sampai 20 saja. Misalnya contoh-contoh soal kita ya, waktu di statistika sebelum ini, kan ada itu data tinggi badan misalnya cuma 20 orang. Data hobi cuma 10 orang. Itu tidak ada aturan yang mengikat ya, karena eksperimen ya, data yang sederhana. Cuma untuk sampel yang standar itu besar dari 30 dan kurang dari 500. Nah, metode yang dipakai untuk sampel ada 4. Ada deskriptif untuk 10% populasi. Ya, untuk populasi yang relatif kecil minimal 20% dari populasi yang ada. Desain deskriptif korelasional. Ini tampilan yang menampilkan hubungan antar variabel. Ya, minimal 30 subjek. Metode ex post facto, ini kayaknya yang kuesioner itu, Adik. Ya, Adik pernah terima kuesioner kan? Kalau ada orang yang buat data, ya. Mengenai apa saja, itu ex post facto. Kalau yang eksperimental itu yang tadi, ya. Minimal dia yang 15 subjek. Penggunaan kaidah di atas sebaiknya disesuaikan dengan kondisi populasi dan keadaan lain yang berkaitan. Disesuaikan dengan subjek yang diteliti. Desain sampling tadi ada 2, ada probability, ada yang non-probability. Kita bahas satu persatu ya. Ini yang PS, probability sampling, ya, bukan perbandingan sari. Probability sampling. Yang pertama ada simple random sampling. Random kan acak ya. Artinya seluruh elemen diperhitungkan dan tiap elemen mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai objek. Kelebihannya kemampuan generalisasi hasil penemuan tinggi. Terus dia kelemahannya tidak seefisien yang stratified. Nanti ada yang kita bahas stratified ya. Maksudnya gini ya, Dede. Ini prosedurnya ya, susun sampling frame. Data itu tetap diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Terus tetapkan jumlah sampel yang akan diambil, ini tergantung penelitinya. Ya, besar dari 30, kecil dari 500 untuk yang standar. Tentukan alat pemilihan sampel, bisa pakai deskriptif korelatif, yang kayak tadi ya, ex post facto, atau yang satu lagi tadi apa? Eksperimental. Ya. Terus pilih sampel sampai dengan jumlah yang terpenuhi. Maksudnya gini ya, misalnya data ada 100, populasinya 100 data. Dari 100 data itu setelah diurutkan, bebas kita ngambil. Ya, mau 30 misalnya, ya udah diambil 30. Mau 50 ya, silakan ambil 50. Bebas. Tidak ada data yang lebih baik dari yang lain. Dianggap sama semua. Seandainya ada data pencilannya maksudnya gini ya, Dek. Misalnya data itu rentang 20 sampai 50. Nah, ada data yang 95. Satu cuma data, tapi 95. Ya kan di luar dari tren, ya kan? Atau datanya dari nilai lah, dari 70 ke 80 rata-rata. 70 ke 90 lah misalnya, nilai rata-rata. Nah, ada satu orang atau 2 orang yang nilainya 10 atau 5 malah. Itu kan pencilan ya, data yang di luar tren. Nah, itu kalau untuk random dianggap sama. Padahal seharusnya dia tidak diambil sebagai sampel. Kenapa tidak diambil sebagai sampel, Bu? Kalau kita buat rata-rata akan jauh estimasinya dengan rata-rata dari populasi. Ya. Jadi ambil data yang lebih efisien. Tapi ini kadang dilakukan orang ya. Simple random sampling ini kadang dipakai orang juga. Terutama untuk data yang seragam. Ya, biasanya simple random sampling dipakai. Yang kedua ada systematic sampling. Setiap elemen ke N dari populasi dipilih mulai dari anggota tertentu dalam rangka populasi. Ya, maksudnya, nah coba
Kelebihannya mudah dilakukan bila kerangka populasi tersedia. Kelemahannya dimungkinkan terjadi bias sistematik. Sistematik dia diurutkan dengan kerangka tertentu. Cuma ini jarang dibahas orang, jarang dipakai. Nah, ini yang lebih efisien. Yang diantara probability sampling ini yang paling efisien. Ya, kenapa? Prosedurnya seperti ini, Dek. Populasi dibagi dalam kelompok tertentu, kemudian subjek diambil. Nah, dalam proporsi jumlah sebenarnya dan perbandingannya berdasarkan kriteria selain jumlah populasi sebenarnya. Maksudnya gini ya, data itu setelah diurutkan, 1000 data, 1000 data. Di kelompok-kelompokkan dia jadi 5 kelompok. Ya. Kelompok pertama 200 data. Data kelompok kedua 200 data. Kelompok ketiga 200, kelompok keempat 200, kelompok kelima juga 200. Nah, dari kelompok 1 yang 200 data diambil lagi sampelnya. Nah, seberapa banyak tergantung peneliti. Ya. Pokoknya dia total harus besar 30, kecil dari 500. Nah, untuk kelompok 2 diambil lagi. Tapi secara acak. Random juga ya. Tapi dia lebih apa ya? Lebih dikelompokkan, kerangkanya lebih jelas. Ya. Nah, kelompok 3 diambil lagi, kelompok 4 diambil lagi. Gitu. Nah, jadi lebih efisien karena kita memilih di antara kelompok-kelompok yang sudah dipilih. Nah, gitu. Ya. Tapi dia bukan double ya, bukan double sampling. Nanti ada double sampling. Nah, dan semua kelompok terwakili jumlahnya, ya kan? Kelompok 1 kan data tertentu terwakili. Kelompok 2 juga terwakili, kelompok 3 terwakili. Sehingga itu maksudnya dia lebih efisien di antara semua desain sampling yang ada. Nah, terus kelemahannya stratified memiliki arti tertentu, lebih memakan waktu dibanding dengan simple random sampling. Terus dia cluster, kelompok stratanya diperlukan. Maksudnya dia membutuhkan waktu itu ya karena kita mengkelompokkan dulu ya data-data itu sekian kelompok, kemudian dari kelompok itu diambil lagi. Nah, pasti membutuhkan waktu yang lebih dibanding yang random sampling. Nah, ini prosedurnya ya. Siapkan sampling frame, kerangkanya apa saja. Kerangkanya maksudnya kelompoknya. Terus bagi sampling frame berdasarkan strata yang dikehendaki, misalnya berdasarkan jumlah atau berdasarkan jenis kelamin, misalnya kan, atau berdasarkan usia, ini sampling frame. Nah, terus berdasarkan frame-nya, berdasarkan stratanya, kemudian jumlah sampel dalam setiap stratum tadi ya. Terus pilih sampel dari setiap stratum secara acak. Ingat ini secara acak. Terus yang ketiga ada cluster sampling. Teknik yang biasa digunakan dengan cara pengambilan sampel secara gugus. Setiap gugus boleh mengandung unsur yang karakteristiknya berbeda-beda atau heterogen. Jadi mirip kayak random sampling sebenarnya ya. Mirip yang pertama tadi, tapi dia dalam klaster geografis. Ya, dalam geografisnya kan daerah ya atau wilayah. Nah, itu bedanya dengan yang random sampling. Dan biaya pengumpulan datanya lebih rendah. Kelemahannya paling kurang dapat diandalkan dan kurang efisien. Karena sub-sub dari kelompok lebih cenderung homogen daripada heterogen. Iya. Kenapa ini seperti ini? Karena geografis tadi ya. Misalnya kita meneliti di komplek tertentu, otomatis datanya pasti homogen. Ya. Biasanya homogen. Karena geografis. Atau kita melihat daerah tepi pantai ya, otomatis pekerjaannya paling banyak adalah nelayan ya, mencari ikan. Nah, homogen
penghasilan penduduknya pasti homogen. Karena rata-rata adalah nelayan. Itu. Ini prosedurnya, ada dibaca. Area sampling biaya efektif berguna untuk keputusan yang berhubungan dengan lokasi tertentu. Ini kayak mirip seperti kelas ini tadi ya, cluster sampling. Cuma dia area yang lebih luas. Ya. Lokasi atau daerah dia sudah daerah. Ya, tidak pakai geografis. Lokasi atau daerah yang ini beda ya, daerah atau lokasi dengan geografis. Geografis itu kayak daerah pegunungan, data penduduknya diambil, atau daerah tepi pantai ya, data penduduknya diambil. Daerah misalnya perkotaan yang pegawai penghasilannya itu dari karyawan rata-rata. Itu yang geografis. Tapi kalau daerah atau lokasi tertentu misalnya provinsi, Sumatera Utara itu kan banyak ya, ada yang pegunungan, ada yang tepi pantai, ya ada yang perkotaan, ada yang pedesaan, ada yang dataran tinggi. Ini area sampling. Beda dengan yang geografis. Jadi geografis cakupannya lebih kecil dibanding yang area sampling. Atau apa tadi? Area sampling. Berikut ada double sampling. Sampel diteliti 2 kali, sampel yang sama diteliti 2 kali. Kelebihannya informasi lebih rinci dalam topik penelitian. Kelemahannya original, bisa individu mungkin tidak senang merespon untuk 2 kali. Karena merepotkan ya. Kadang subjek yang sudah diteliti, untuk kedua kalinya diteliti dia tidak bersedia. Ya kan? Atau tidak ada di tempat misalnya. Atau rumahnya terkunci, kan bisa saja itu. Kalau double sampling. Dan pasti membutuhkan biaya yang besar. Karena 2 kali pengambilan sampel. Tapi dia kelebihannya lebih rinci, informasi yang ditawarkan lebih rinci. Sebentar untuk yang NPS, Ibu ambil screenshot-nya dulu, adik-adik. Sebelum saya lanjut nanti lupa. Mana orang-orangnya ini? Ini nggak ada juga. Oke lah. Untuk yang Ctrl V. Untuk T, BBM. Berikut ya, untuk yang NPS atau non-probability sampling. Yang pertama ada convenient sampling. Anggota populasi paling mudah ditemui, dipilih sebagai subjek. Cepat, mudah, tidak mahal, tidak dapat digeneralisasi sama sekali. Disebut juga accidental sampling, tidak sengaja, atau juga captive sampling. Sample, man on the street. Pengambilan sampel secara langsung dan tidak direncana. Itu convenient sampling. Jenis sampel ini sangat baik jika dimanfaatkan untuk penelitian penjajakan, ya. Kemudian diikuti oleh penelitian lanjutan yang sampelnya diambil secara acak. Dadakan istilahnya ya. Penelitian yang langsung di tempat dan dadakan. Purposive sampling. Sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Judgment sampling, subjek dipilih berdasarkan keahlian, kelebihannya kadang merupakan satu-satunya cara untuk menyelidiki. Kelemahannya kemampuan generalisasi dipertanyakan, ya, tidak dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua unsur populasi. Jarang dipakai orang ini ya. Nah, ini juga purposive quota sampling. Ini yang snowball, adik-adik. Ini yang untuk kelompok tertentu ya. Metode yang biasa digunakan untuk meneliti kelompok yang tertutup, eksklusif. Misalnya gay,
lesbian, pecandu narkotika. Pokoknya yang negatif-negatif lah. Makanya dia eksklusif atau tertutup. Penerapannya juga sangat khusus. Kelemahannya keterwakilan dari karakteristik jarang tidak terlihat dalam pemilihan sampel. Ya, karena yang diteliti pun ini ya jarang diekspos, ya jarang diupload secara umum, ya kan, lesbian, karena ini bertentangan dengan norma masyarakat, makanya dia tertutup, penelitiannya tertutup. Ini biasanya siapa, Bu, yang pakai penelitian ini? Oh, dinas-dinas tertentu, ya, kayak BNN. BNN kan untuk narkotika, ya, atau penjara. Misalnya di penjara itu diteliti berapa orang yang gay, diperiksa ya, berapa orang yang lesbian, misalnya. Di negara kita kan mudah-mudahan jarang ya, karena ini kan dilarang dengan norma aturan masyarakat kita. Nah, biasanya meneliti itu yang di dalam pondok itu, ya, di dalam penjara itu. Ya ada penelitinya, Dedek, karena dia dihitung persentase-persentasenya kan harus ada, ya kan. BNN juga, apalagi BNN ya, untuk pecandu narkotika, atau di penjara juga ada itu yang khusus narkoba ya kan. Itu juga diteliti oleh penelitian di dalam dinas itu ya, untuk menghitung sekian persen yang A, sekian persen yang mulai normal, sekian persen yang masih berat gitu ya. Ini untuk yang kelompok tertutup atau yang eksklusif. Ada yang forum diskusi diisi juga ya. Jadi yang pertanyaan tadi buat di forum diskusi juga ya. Tadi siapa nanya? Dinda, Ayu, Adinda siapa? Yang di sini si Dina, Bu. Yang di Pak ada Dinda, Rizky Anoni sama Ayu. Oh iya. Oke. Di forum diisi kan? Iya, Bu, ini mau diisi di forum, Bu. Di forum diisi ya, biar itu juga untuk melihat keaktifan belajar. Karena saya lihat kalau UTS kan nilainya hampir rata ya. Jadi kayak mana membedakan yang satu dengan yang lain. Oke, itu saja Dedek. Dipahami materinya, banyak cerita saja ya, tidak ada hitung. Cuma hitungan yang metode Slovin tadi untuk ukuran sampel, nah ini saja. Itu ringan menghitungnya. Oke, untuk tugas tadi sudah Ibu beritahu ya. Jadi buat ringkasan mengenai populasi dan sampel, karena di pertemuan 12 kita langsung teknik sampling. Ya, harus tahu dulu apa beda populasi, apa beda sampling, kenapa sampling dilakukan, ya, kenapa diambil sampel. Itu harus tahu dulu. Ya. Oke, itu saja Dede, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.